Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Jamaah ibu-ibu sekalian yang sama-sama harap rahmat serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan nikmat yang luar biasa kepada kita semua. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta sekian banyak nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menghitung nikmat Allah, bisa nggak dihitung, Bu? Ya, saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menyebutkan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian akan menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kata Allah la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup menghitungnya karena saking banyaknya nikmat tersebut. Nah, ibu sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, saya ingin sedikit menyampaikan tentang ayat yang berkenaan dengan nikmat ini. Mungkin kita sudah sering mendengar ayat yang tadi saya sebutkan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat Allah, kata Allah, kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Ayat ini, ya, ibu-ibu sekalian, Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sebanyak 2 kali. Berapa kali, Bu? 2 kali. Ya. Yang pertama Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, itu di surat Ibrahim. Di surat Ibrahim. Di surat Ibrahim, ya, surat yang keberapa, Bu? 14. Ya. Ayat yang ke-34, halaman 290, persis di baris pertama. Ya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ayat sebelumnya, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua Allah sebutkan di surat An-Nahl. Surat keberapa An-Nahl? Ya, 15, Al-Isra 16. Di surat ke-16 ayat yang ke-18. Ya. Ini yang kedua di surat apa? An-Nahl atau surat ke-16 ayat 18. Ya. Halaman 290. 96. Kalau tadi 290, ini 296. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Tapi ujungnya apa, Bu? Innallaha la ghafurur rahim. Beda ujungnya. Kalau yang tadi yang pertama di surat apa? Ibrahim, belakangnya itu innal insana ladzalumun kafar. Kalau di ayat yang keduanya di surat An-Nahl Allah menyebutkan innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau tadi di ayat pertama, ya, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Ya.
Kita minta banyak sama Allah dikasih, bahkan yang nggak diminta juga dikasih. Ya, Bu. Terus kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat Allah, kalian nggak sanggup. Tapi di ujungnya kata Allah apa? Innal insana la zalumun kafar. Sungguhnya manusia ini banyak berbuat zalim, banyak berbuat aniaya, kafar, lagi sering mengingkari nikmat. Ya. Kafar ini kalau dalam bahasa Arab disebutnya sighat mubalaghah. Bentuk kalau bahasa Inggrisnya superlatif. Ya. Ada apa? Good gitu ya. Kalau di bahasa Inggris ada lagi best ya. Ya, better sama yang terakhir itu yang the best itu disebutnya kan superlatifnya. Nah, kalau dalam bahasa Arab namanya sighat mubalaghah. Jadi sesuatu yang sangat gitu. Jadi innal insana la zalumun, banyak berbuat aniaya. Kemudian kafar ya, sangat mengingkari nikmat. Ya, kafar ini dari kata kufur. Kufur itu secara bahasa Ibu sekalian artinya menutupi. Kufur artinya apa? Menutupi. Dari kata kufur ini ada kifarat. Jadi kalau orang berbuat salah, untuk menutupi kesalahan dikeluarkan namanya kifarat. Gitu. Ya. Maka orang kafir disebut kenapa kafir? Karena dia sebetulnya menutupi benih-benih keimanan yang Allah tiupkan bersama ruh untuk manusia. Maka disebut kufur. Begitu juga orang yang mengingkari nikmat. Dia akan menutupi nikmat yang Allah berikan. Ya. Dia tidak mengakui. Itu disebut dengan kufur nikmat. Jadi kufur itu bisa dua makna. Artinya kufur lawan dari kata iman. Ada kufur lawan dari kata syukur. Gitu ya Bu ya. Jadi kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini kufur nikmat. Ada kufur lawan dari iman. Innal ladzina kafaru, ada kan? Itu. Nah, jadi kufur sendiri maknanya adalah apa? Menutupi. Maka orang-orang kafir itu kata Allah, mereka sebetulnya orang yang menutupi benih keimanan yang merupakan asal dasar fitrah manusia. Itu. Nah, jadi kembali kepada makna ayat ini, ya. Jadi di ayat yang pertama di surat Ibrahim Allah menyebutkan wa in ta'uddu nikmatallah. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Tapi ujungnya apa? Innal insana la zalumun kafar. Tapi di ayat An-Nahl menarik, Allah tidak menyebutkan manusia, tapi Allah menyebutkan zatnya, innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun ya, dan Maha Penyayang. Kita membaca dua ayat ini saja sudah bisa merasakan perbedaannya, ya Bu ya. Apa vibes-nya beda gitu. Suasana kebatinannya begitu kita baca ayat ini dengan ayat ini sudah lain. Ya kan? Nah, maka pertanyaannya kenapa di ayat ini Allah menyebutkan innal insana ladzalumun kafar, tapi di ayat yang ini Allah menyebutkan innallaha laghafurur rahim. Gitu. Nah, Ibu sekalian, ini adalah salah satu metode cara kita mengakrabkan diri dengan Al-Qur'an. Ya. Jadi cara bermuamalah dengan Al-Qur'an itu salah satunya. Ya. Begitu kita menemukan ayat-ayat yang mirip, ya, di Quran ada, ya, mutasyabiha. Ayat yang di sini ada ceritanya. Tapi harus kita yakini kata para ulama, tidak ada di dalam Al-Qur'an pengulangan. Kalaupun ada pengulangan, maka di sana Allah Subhanahu wa taala menginginkan ada nilai lebih dari pengulangan itu. Gitu. Jadi kayak tadi diulang di sini berarti ada sesuatu faidah yang harus kita dapatkan dari pengulangan tersebut. Gitu. Jadi tidak ada pengulangan yang sia-sia dalam Al-Qur'an. Misalnya, kita banyak menemukan dalam Al-Qur'an kisah Nabi Musa alaihissalam dalam banyak tempat, ya Bu ya. Kenapa di sini ceritakan Nabi Musa, sini ceritakan juga Nabi Musa. Tapi pasti cerita dalam surat ini berbeda dengan cerita dalam surat ini. Kalimatnya pasti berbeda. Kenapa? Karena Allah hendak memberikan pelajaran di sini yang tidak diberikan pelajaran di ayat yang ini. Gitu. Nah, kembali kepada ayat ini. Kenapa Allah di ayat di surat Ibrahim menyebutkan innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia
amat sangat zalim, amat sangat mengingkari nikmat Allah. Ya. Karena di surat Ibrahim ini Allah menceritakan tentang orang-orang yang menggunakan nikmat itu untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, apa? Situasi kondisi ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala sedang menceritakan orang-orang yang diberikan nikmat, tapi nikmat itu digunakan untuk apa? Melawan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat di ayat sebelumnya, ya. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa hallu qaumahum daral bawar. Itu di ayat yang ke-27 kalau tidak salah. Tadi kan ayat 34, ya. Ayat sebelumnya Allah menceritakan, ya Muhammad, tidakkah engkau perhatikan orang-orang, ayat 28 bukan 27. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra. Ya Muhammad, tidakkah engkau perhatikan, ya, orang-orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran. Jadi nikmat Allah itu bukan digunakan untuk beribadah, tapi digunakan untuk apa? Melawan Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari nikmat Allah. Bahasa gampangnya beginilah, Bu. Ibu Ici ngasih pinjam uang sama temennya. Begitu ditagih, Bu, galakan dia. Ada nggak kejadian begitu? Giliran ditagih, ya, bukannya dia mengakui sudah dipinjemin duit, malah galakan. Nah, itu contoh manusia yang mengingkari nikmat. Ya kan? Udah dibantu, harusnya kan dia bersyukur. Begitu datang kita lagi, udah ada perjanjian nanti misalnya 2 bulan, ya. Begitu waktunya kita datang, ya. Tapi justru nikmat yang sudah kita berikan itu bukan dia akui, bukan dia syukuri, ya kan? Malah dia yang lebih galak. Ada yang begitu. Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ini apa namanya? Redaksi ayatnya, ada orang-orang yang diberikan nikmat tetapi justru digunakan untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan innal insana ladzalumun kafar. Tapi ketika menceritakan di surat An-Nahl, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ innallaha laghafurur rahim. Kenapa? Karena konteks ayatnya Allah sedang mengajak orang untuk kembali kepada Allah. Gitu. Mengajak orang untuk bertafakur, mengajak orang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini punya Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, ya. Ya kayak kita lah misalnya, ya, diberikan nikmat, kita tidak mengingkari nikmat, kita mengakui. Tapi kita juga datang, ya Allah, begitu banyak nikmat yang Kau berikan, tapi kita masih kurang bersyukur. Gitu. Jadi kalau yang ini begitu ditagih ngaku, ya. Ada cuma gimana ya, saya belum bisa bayar, ya nggak apa-apa. Tapi kan dengan bahasa begitu, dia tidak mengingkari, gitu. Ya. Dia menyadari bahwa memang betul ada, tetapi ya mau gimana lagi gitu. Ini seperti kita yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah diberi banyak nikmat tapi kita belum bisa, ya, apa namanya, mensyukuri nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Maka kata Allah, innallaha laghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kita tidak berputus asa atas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini dua situasi yang berbeda, ya. Situasi yang pertama di surat Ibrahim itu Allah menceritakan tentang golongan orang-orang yang menolak nikmat Allah atau menggantikan nikmat Allah itu justru dengan melawan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat sebelumnya, di ayat 28-nya, alam tara ilal ladzina baddalu nikmatallahi kufra wa hallu qaumahum daral bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Ya. Jadi ya Muhammad, tidak kau perhatikan orang-orang yang menggantikan nikmat yang sudah Allah berikan dengan kekufuran, ya, dan mereka menghalalkan, ya, tempat tinggal mereka, ya, dengan tempat yang merugi, tempat kehancuran, ya, yaitu neraka jahanam yang mereka akan masuk ke dalamnya. Itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal, ya. Nah, maka di ayat 34-nya ketika Allah menceritakan nikmat-nikmat Allah, kata Allah innal insana lazalumun kafar. Tapi ketika bicara di surat An-Nahl ini, Allah sedang mengajak
orang untuk bertafakur, mengajak memikirkan alam, mengajak tentang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaupun misalnya nikmat yang Allah berikan ini kepada kita, kita belum mampu mensyukuri dengan sebaik-baiknya, maka kata Allah, innallaha laghafurur rahim. Kita tidak berputus asa atas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, jadi ini ada dua hal. Nah, karena itu di antara tips ya, kita mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau misalnya kemudian kita menemukan ayat semacam ini, pasti Allah Subhanahu wa taala bermaksud memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran yang tidak ada di ayat sebelumnya. Gitu. Nah, karena itu mudah-mudahan Allah menggolongkan kita orang-orang yang mengakui nikmat itu, mensyukuri nikmat tersebut. Ya. Bayangkan ibu-ibu sekalian kalau sekiranya nikmat Allah itu dijadikan hutang yang harus kita bayar. Tapi kan bukan, hibah. Ya kan? Nikmat ini walaupun nanti harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah, tapi kita tidak membayar dengan ibadah ini, bukan kita membayar nikmat Allah. Kalau bayar, nggak kebayar. Ya kan? Nikmat melihat saja, itu sudah luar biasa. Kayaknya amal soleh kita nggak bisa itu buat bayar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, Bu? Ya, nikmat tidur. Tidur itu nikmat. Betul nggak, Bu? Coba dikasih nggak tidur. Wah, repot itu. Ya. Dulu waktu saya masih kuliah, kebetulan kita kan ngurus masjid ya, Bu. DKM kita itu Allah uji dengan penyakit, Bu. Penyakitnya nggak bisa tidur. Berhari-hari, Bu Ici nggak bisa tidur. Sampai kalau hari Jumat dia manggil kita itu, anak-anak muda yang di masjid. Jang, karena dia orang Garut, orang Tasik gitu. Kalau hari Jumat, lamun Bapak sare, ulah diundang ke. Saking pengennya dia tidur gitu. Kalau Jumat kan suka ada orang ngantuk ya. Kali pas Jumatan kata dia tidur katanya. Udah biarin. Saking pengennya orang tidur. Itu nikmat tidur, nikmat yang luar. Makanya begitu kita bangun, alhamdulillah. Kita mengucap alhamdulillah. Ya. Begitu kita minum, sunnahnya kata Rasul, minum itu mengucapkan bismillah. Selesai minum mengucapkan alhamdulillah. Ya. Jadi sederhana kata Rasulullah SAW, siapa orang yang makan atau minum mengucapkan bismillah selesai alhamdulillah, maka itu mendatangkan keridhaan Allah. Allah ridho gitu. Jadi kalau bahasa kita, ya Allah saya mengakui ini nikmat darimu, maka minumnya pakai bismillah. Selesai kita ucapkan alhamdulillah. Gimana kalau air udah diminum nggak bisa keluar, Bu? Itu ke rumah sakit harus bayar, disedot berapa bayarnya? Pernah dengar nggak, Bu, orang yang harus disedot itu karena ada cairan di tubuh? Kita alhamdulillah, artinya minuman. Dulu ada salah satu pejabat ya, ketika dia minta nasihat kepada salah satu ulama, kata ulama itu ya, Tuan gitu, kalau misalnya di dunia ini tidak ada minum ya, sementara Anda butuh minum, itu cuma ada milik saya, mau nggak minuman saya ini ditukar setengah kerajaan Anda? Setengah. Oh mau gitu. Nah, pertanyaan kedua, habis diminum itu air nggak bisa dikeluarin, yang bisa ngeluarin saya. Mau nggak ditukar lagi setengah kerajaannya? Mau. Terus kata si Syekh ini, jadi apa yang bisa Anda banggakan kalau nilai kerajaan Anda cuma segelas air? Kan orang kalau dikasih sakit segala macam ya nggak apa-apa, yang penting dia bisa sembuh dan segala macam, nyari ikhtiar. Karena itu ibu sekalian, Allah menegaskan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Hal-hal sederhana seperti ini ya, seperti kita menikmati makan dengan mengingat Allah, selesai dengan alhamdulillah, itu insya Allah cukup mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebagai ikrar kita, sebagai pengakuan kita kepada Allah. Gitu. Ya, tadi saya mengasih tamsilnya kayak orang dikasih pinjam duit, ya kan? Yang satu ditagih yang satu ditagih ya mengakui, hanya mungkin memberikan alasan ya belum bisa bayar secara penuh, tapi saya baru punya duitnya segini nih, ya. Ini duit tinggal 100.000, saya bagi 2, 50 saya bayar utang, 50 buat yang di rumah. Orang juga ngelihat ya cuma segitu, mungkin diapain lagi kan gitu. Nah, tentu Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang kepada kita dibandingkan daripada orang tua kita. Baik, ibu sekalian,
Ini terkait yang pertama yang saya pikir ini hal yang penting untuk kita pahami dan kita sadari, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, zat yang maha segala-galanya, ya, memberikan kepada kita sekian banyak nikmat, yang nikmat ini adalah merupakan sarana bagi kita untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu, pembahasan kita ada relevansinya, ya. Nikmat Allah ini harus kita jadikan sebagai sarana kita mendekat kepada Allah. Nah, mendekat kepada Allah itu dia dalam bahasa Arab namanya tawassul. Jadi tawassala itu artinya mendekat, ay taqarraba, ya. Karena itu, ya, tawassul adalah, ya, mencari wasilah, sarana untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi mencari alat yang kira-kira bisa mendekatkan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada ayatnya. Di surat Al-Maidah ayat yang ke-35 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Ya surat Al-Maidah surat yang kelima ayat yang ke-35. Surat Al-Maidah surat yang keberapa, Bu? Surat yang kelima ayat ke-35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wabtagu, dan berharaplah, ilaihi, untuk menuju Allah itu, al-wasilata, carilah menuju Allah itu wasilah, sarana, jalan, ya. Jadi kita disuruh untuk mencari jalan mendekat kepada Allah. Nah, itu namanya wasilah, ya. Wajahidu fi sabilih, dan berjuanglah, bersungguh-sungguhlah di dalam menempuh jalan itu, jalan menuju Allah tersebut. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang berbahagia, mendapatkan keuntungan. La'allakum tuflihun. Nah, jadi ibu sekalian, ya, ayat tentang wasilah ini ada dua, ya. Pertama ini di surat Al-Maidah ayat 35, yang kedua di surat Al-Isra ayat ke-56. Surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat yang ke-56. Ayat 56 57, ada dua ayat, ya. Sebutan wasilahnya di ayat 57, ya. Tapi ayatnya sambungannya dari 56. Qulid'ul ladzina za'amtum min duni. Qul, katakan ya Muhammad, ud'u, serulah oleh kalian, ya, panggilah oleh kalian. Siapa? Alladzina, orang-orang, za'amtum min duni, orang-orang yang kalian sangka sebagai pemimpin kalian dari selain Allah. Nah, mereka yang kalian seru ini, kata Allah, fala yamlikuna kashfadurri ankum wala tahwila. Mereka tidak sanggup untuk menyingkirkan madarat, menghilangkan, ya, menyingkapkan kesulitan, kemadharatan, wala tahwila, juga nggak bisa mindahin, gitu, dihilangkan atau dipindahkan. Ulaika alladzina yad'una, nah, orang-orang yang kalian seru itu justru kata Allah, yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka ini justru mencari wasilah kepada Tuhan mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhum aqrabu, siapa di antara mereka yang lebih dekat. Wa yarjuna rahmatahu, mereka mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabah, dan mereka takut terhadap siksa Allah. Inna adzaba rabbika kana mahdhura, sesungguhnya siksa Tuhanmu itu sangat amat mengkhawatirkan, ya.
Nah, apa maksud ayat ini? Jadi begini, sababun nuzul ayat ini, Bapak sekalian, kata para ulama tafsir, ada sebagian orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy atau orang-orang musyrik, mereka menyembah atau menyeru selain Allah dari golongan jin. Ada yang mengatakan dari golongan malaikat. Gitu. Nah, rupanya jin-jin ini masuk Islam. Jadi yang mereka jadikan sekutu untuk Allah, jinnya masuk Islam. Jinnya mencari sarana mendekat kepada Allah. Jadi Allah mencela mereka ini, kata Allah, ya, lah kamu nyembah jinnya aja nyembah aku, kata Allah. Gitu. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Siapa yang lebih dekat kepada mereka. Nah, jadi wasilah ini segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi ayatnya perintah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata. Ya. Nah, terkait wasilah ini Bapak sekalian, ada satu istilah wasilah yang ini disebut para ulama dengan wasilah khassah. Wasilah spesial. Wasilah apa? Khusus. Ini biasa kita baca doanya setelah azan. Kita baca doanya setelah azan. Masih hafal Bu ya doa azan? Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Ini wasilah khusus yang kita mintakan kepada Allah hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata para ulama ini namanya wasilah khassah, wasilah khusus. Allahumma ya Allah, rabb hadhihi da'wati tamah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini. Jadi azan itu panggilan Allah yang paling sempurna. Wassalatil qaimah, dan salat yang akan didirikan. Ati Muhammadanil wasilah, ya Allah berikanlah kepada Nabi Muhammad, Nabi tercinta kami apa? Al-wasilah. Nah, ini wasilah. Apa wasilah itu kata para ulama? Sesuai dengan tafsir dari Rasulullah, wasilah itu adalah a'la manzilah fil jannah. Jadi ini adalah tempat yang paling tinggi di surga. Tempat itu tidak diberikan kecuali khusus untuk siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nanti ada ceritanya, ya. Jadi ini wasilah yang khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini wasilah juga. Kenapa? Karena nanti kita akan meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi perantara antara kita dengan Allah di dalam memberikan syafaat. Ya. Ada hadisnya cukup panjang, hadis riwayat Bukhari Muslim, ya. Tentang hadis syafaat. Mungkin kita pernah mendengar hadis ini Ibu sekalian, ya. Di hari kiamat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi beliau pernah bercerita, ya, ini sambil makan, ya. Waktu itu beliau makan daging, ya. Kata Rasulullah, anna sayyidu waladi Adam, waladi bani Adam. Aku adalah sayyid, penghulu dari seluruh anak Adam. Ya. Jadi kalau ada sebagian orang membaca Sayyidina Muhammad, boleh. Ya. Ini Rasulullah mengatakan, ana sayyidu waladi bani Adam. Aku adalah sayyid, penghulunya anak-anak Adam. Ya. Khilaf di antara ulama, apakah kita membaca Sayyidina di dalam sholat atau tidak. Nah, itu khilaf. Ya. Tapi kalau secara umum boleh kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, boleh. Gitu Bu ya. Tapi kalau dalam sholat, khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Ya. Ibu-ibu mau ngambil pendapat yang saya mau pakai Sayyidina, silahkan. Ada ulama yang mengamalkan. Ada yang mengatakan cukup saya langsung aja karena Rasulullah mencontohkan dengan pakai Sayyidina, silahkan. Ya, nggak usah berantem. Ya, tapi kalau kita mau ucap Sayyidina secara umum seperti ini, misalnya dalam kalimat, boleh. Karena Rasul mengatakan, aku adalah penghulu bahkan Sayyidul Khalqi Rasulullah adalah. Ya. Penghulu dari semua makhluk, bukan hanya manusia. Betul gak Bu? Ya. Makhluk yang terbaik siapa? Rasulullah SAW. Ya. Tidak ada makhluk yang melebihi keunggulan Rasulullah SAW. Gitu. Nah, jadi kata Rasulullah, aku, ya, adalah anak Adam, penghulu dari seluruh anak Adam. Jadi beliau lagi makan, ya, makan dendeng. Jadi kalau bahasa kita dendeng ini makanan orang biasa lah,
Ya. Dendeng itu kan daging yang udah dikeringkan, ya Bu ya. Kere ya apa? Hah? Bahasa lainnya apa dendeng itu? Ya, soalnya banyak bahasa-bahasa di beberapa daerah. Nah, intinya begitu. Jadi beliau makan dendeng, dendeng itu kan agak keras biasanya, ya. Tidak seperti daging segar. Tuh. Tapi Rasul ingin menyebutkan kepada para sahabat bahwa aku adalah penghulu Bani Adam, wala fakhar. Tidak ada kebanggaan, bukan untuk disombongkan, tapi ini perlu diajarkan kepada umatnya, kepada sahabat-sahabatnya. Ya. Wala fakhar kata Rasulullah, itu bukan untuk dibanggakan, tapi memang Allah memilih Rasulullah sebagai anak Adam. Gimana ceritanya di hari kiamat Rasulullah SAW sebagai penghulu dari anak Adam? Karena nanti kata Rasulullah, begitu hari kiamat, orang dikumpulkan dari yang pertama sampai yang akhir, nanti manusia itu semuanya berkumpul kemudian menunggu keputusan Allah di hari kiamat. Ya. Gitu Bu. Sementara kata Rasulullah matahari demikian dekat ya, dan manusia masih was-was ya. Jadi dari mulai manusia dibangkitkan sampai keputusan Allah itu, persidangan Allah ya, itu jaraknya wallahu alam bisawab. Ya, nanti ada orang-orang yang mendapatkan naungan ya. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Nah, sementara ada orang yang terpanggang matahari. Sehingga kata Rasul ada orang yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang keringatnya sampai lutut, ada yang keringatnya sampai pinggang, ada yang keringatnya sampai dada, ada yang sampai leher, dan tidak sedikit orang yang tenggelam dalam keringatnya. Nah, kata Rasulullah, di saat orang-orang seperti itu, maka orang-orang saling berbicara satu dengan yang lain. Ini gimana nih? Ya, kita nggak bisa datang kepada langsung. Kita cari saja orang-orang yang terpilih. Siapa? Akhirnya kata manusia waktu itu, kita cari Nabi Adam alaihissalam. Kan nenek moyang kita. Akhirnya dicari Nabi Adam, ketemu dengan Nabi Adam. Orang-orang berkata, wahai Adam, engkau adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan tangannya langsung. Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh, memerintahkan malaikat sujud. Artinya disebutkan keutamaan Nabi Adam bahwa Nabi Adam ini bukan manusia biasa dalam artian punya banyak kelebihan. Ya. Awamataro ala ma nahnu fi, wahai Nabi Adam, emang enggak ngelihat nih kami anak cucu engkau ini kondisinya menyedihkan begini. Tolong dong datang kepada Allah minta supaya Allah menyegerakan keputusannya. Nabi Adam kemudian menjawab, kata Nabi Adam, ya, aku di hari ini malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah sedang dalam keadaan murka yang tidak murka sebelumnya dan setelahnya. Jadi Allah bukan murka kepada Nabi Adam, tapi Allah dalam kondisi marah. Gitu. Yang tidak pernah malah sebelumnya atau setelahnya. Jadi hanya saat itu Allah dalam kondisi marah. Jadi saya nggak berani datang kata Nabi Adam. Kenapa? Karena dulu aku pernah melanggar perintah Allah. Disuruh jangan makan buah, ya kan? Jangan mendekati pohon, tapi Nabi Adam mendekati dan makan buah khuldi. Ya. Padahal kalau kita lihat itu tidak pure salah Nabi Adam. Ini harus kita belain, ini kan nenek moyang kita. Jadi Nabi Adam ini diperdaya oleh iblis. Gitu Bu ya, diperdaya oleh iblis. Karena Nabi Adam ini polos, dalam artian orangnya jujur. Ya. Datang iblis ngasih tahu, Adam, itu buah boleh dimakan. Kata Nabi Adam, loh kan dilarang sama Allah. Oh enggak, udah boleh sekarang. Gitu. Jadi Nabi Adam tidak pernah berpikir ada orang berbohong atas nama Allah. Gitu Bu. Kayak anak sekolah, ya kan? Anak baru datang, ini kan anak baru. Iblis kan udah belangkotan kalau bahasa kita. Lebih profesor. Kan diciptakan lebih dahulu Nabi Adam atau jin? Jin lebih dulu, ya kan? Nah, iblis ini keturunan dari jin. Ya bahkan dialah yang dulu memadamkan pemberontakan di muka bumi. Jadi menurut para ahli tafsir, dunia ini, bumi ini sebelum Nabi Adam turun atau sebelum Nabi Adam ditempatkan itu dihuni oleh banyak makhluk, tapi mereka kemudian terjadi peperangan. Nah, yang membereskan itu iblis. Ya. Iblis itu namanya Azazil, ya, kata para ahli tafsir. Nah, Azazil ini kemudian dia membereskan. Nah, sehingga saking ketaatannya kepada Allah, Allah angkat ke dalam golongan malaikat. Gitu. Nah, tapi begitu disuruh sujud Nabi Adam, dia menolak, nggak mau. Nah,
Dia datang menggoda Nabi Adam. Ya. Jadi ibaratnya kayak anak baru di sekolah, dikasih tahu sama temennya nggak naik kelas. Lu dipanggil Pak Guru gitu, atau dipanggil kepala sekolah. Kira-kira, ya, ini anak baru begitu dibilang dipanggil kepala sekolah, yang dilihat kan bukan orang yang ngasih taunya, tapi siapa yang manggil. Langsung pergi. Begitu datang ke kantor, Pak, katanya manggil saya. Kata kepala sekolah, enggak, saya enggak. Ternyata ada orang yang bisa berbohong dengan mengatasnamakan. Nah, iblis begitu. Menipu Nabi Adam dengan cara itu. Fadallahuma bighurur, kata Allah. Maka iblis memberikan petunjuk kepada Nabi Adam dengan penipuan. Nah, jadi sekalian, Nabi Adam alaihissalam pernah berbuat dosa atau pernah berbuat salah yang kemudian Allah ampuni, tapi di hari kiamat beliau malu datang kepada Allah. Satu. Terus yang kedua kata Nabi Adam, udah cari-cari yang lain. Akhirnya kata kita saat itu manusia, ke siapa nyarinya? Kata Nabi Adam, coba cari Nuh. Akhirnya kita mencari Nabi Nuh. Nabi Nuh ini sepakat para ulama awwalur rusul, rasul pertama. Ya, the first of rasul itu adalah Nabi Nuh. Datanglah kemudian orang-orang yang kepada Nabi, wahai Nabi Nuh, engkau adalah rasul pertama. Ya, Allah muliakan engkau bagian dari ulul azmi. Akhirnya disebutkan keutamaan Nabi Nuh, tolong dong datang kepada Allah. Nabi Nuh mengatakan saya malu kepada Allah. Sama jawabannya. Ya. Kenapa Nabi Nuh malu? Kata Nabi Nuh, ya, setiap Nabi itu ibu sekalian, itu Allah kasih satu jimat, satu doa mustajab. Ya. Setiap Nabi punya doa apa? Mustajab. Kata Nabi Nuh, kenapa doa mustajab saya gunakan untuk menyiksa umatku? Nabi Nuh diceritakan di surat Nuh, nanti ibu bisa dibuka. Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajirun kafara. Ya Allah, ini orang kafir jangan sisain sepotong pun, habisin aja. Kenapa? Saya kata Nabi Nuh, mereka kalau beranak pinak keturunan kafir lagi. Pengalaman. Nabi Nuh itu usianya berapa tahun, Bu? Kalau disebutkan di Quran, walabitha, ya, mereka tinggal Nabi Nuh itu dengan kaumnya alfasanatin illa khamsina am. 1000 kurang 50. Dakwah sama kaumnya, ya, ini mah jamaah banyak ini, Bu, segini. Dalam tafsir disebut Nabi Nuh itu, ya, orang yang ikut di perahunya, ya, kata Ibnu Abbas itu nggak nyampe 90. Jadi dakwah ratusan tahun, ya. Nabi Nuh itu datang siang malam, bukan cuma siang dakwah, siang malam, sembunyi-sembunyi terang-terangan. Ya. Tapi kaumnya nggak beriman. Kayaknya pantas juga, Bu, ya, kalau doanya begitu. Pantas nggak? Ya memang pantas. Tapi di akhirat nanti Nabi Nuh menyesal. Ya. Kenapa? Karena doa yang mustajab itu malah digunakan untuk menyiksa kaumnya. Gitu. Kata Nabi Nuh, jangan cari saya, cari yang lain. Akhirnya siapa kalau gitu minta rekomendasi, coba cari Ibrahim. Akhirnya kita nyari-nyari, ketemu dengan Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, kau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya. Allah angkat kau sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Ayo dong minta sama Allah supaya, kata Nabi Ibrahim sama jawabannya, saya malu kepada Allah. Hari ini Allah murka. Kata Nabi Ibrahim, saya pernah berbuat bohong 3 kali bohongnya. Bohongnya berapa kali? Padahal kalau kita lihat bohong Nabi Ibrahim ini bukan bohong. Bohong yang pertama, waktu Nabi Ibrahim ditanya, ya, oleh kaumnya, ya. Pertama ketika diajak ibadah, ya. Nabi Ibrahim jawabnya apa? Faqala inni sakim, saya sakit. Sebetulnya nggak bohong, maksudnya Nabi Ibrahim kalau diajak mensekutukan Allah, jiwanya sakit. Gitu. Bohong nggak, Bu? Nggak. Lain lagi ada yang diajak ngaji sakit. Nah, bukan di sini, Bu, nggak. Di sini insya Allah rajin-rajin ya, Bu, ya. Jadi Nabi Ibrahim bohong yang pertama itu faqala inni sakim, gitu. Jadi diajak untuk berbuat maksiat mengatakan sakit. Maksudnya jiwanya, hatinya sakit. Bohong yang kedua waktu menghancurkan berhala. Ya, dihabisin berhalanya, disisain yang paling gede, yang paling besar, kampaknya ditaruh di situ. Ributlah orang, ya. Ini siapa? Man fa'ala bihaliyatina hada. Ini siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Kata mereka, sami'na fatan. Kami dengar ada anak muda, yuqalu lahu Ibrahim, namanya Ibrahim. Panggil. Begitu dipanggil, Nabi Ibrahim tanya, ya. Anta fa'alta hada? Ibrahim, ini kamu nih yang ngerjain. Lu biang keroknya bukan? Kata Nabi Ibrahim,
Ya, itu lihat yang paling gede kampaknya dipegangin. Nabi Ibrahim nggak ngejawab saya atau enggak, tapi beliau mengatakan itu yang gedenya. Fas'aluhum in kanu yantikun. Tanya aja kalau mereka bisa ngomong. Nah ini yang berjatuhan ini sebagai korban, tanya juga gitu. Siapa yang ngancurin ente? Itu. In kanu, kalau mereka bicara, itu. Farajau ilan, maka mereka berpikir, ya. Nggak masa kita ngajak ngomong sama berhala sama patung kan begitu. Jadi Nabi Ibrahim di situ untuk apa? Untuk menjadikan hujah kepada mereka kan begitu. Tapi Nabi Ibrahim mengapa itu bohong? Yang ketiga bohongnya waktu ke Mesir. Raja Mesir ini raja yang mata keranjang. Kalau melihat perempuan cantik diambil. Kalau dia punya suami, suaminya dibunuh. Itu. Nah, Nabi Ibrahim ditanya, Ibrahim ini siapa? Ibunda Sarah itu, istri Nabi Ibrahim, itu wanita paling cantik. Gitu Bu ya. Jadi Ibunda Sarah ini termasuk wanita yang paling cantik. Maka tertariklah raja ini. Ditanya Ibrahim, ini kata Nabi Ibrahim, hadhihi ukhti, ini adalah saudari saya. Tapi maksud Nabi Ibrahim saudara seiman. Bohong enggak? Enggak bohong, ini kan saudara seiman, betul. Kata Nabi Ibrahim, saya tidak menyadari bahwa di dunia ini ada orang beriman selain kita, gitu. Ya kan? Kata Nabi Ibrahim, saudara. Maka Nabi Ibrahim selamat, gak dibunuh, gitu. Jadi akhirnya istrinya diambil oleh raja itu, tapi raja ini setiap mendekati Ibunda Sarah, ya, dia merasakan rasa panas yang luar biasa. Makanya kata si Fir'aun itu, ini bukan perempuan sembarangan, gak bisa dideketin Bu. Gitu. Itu ada apa namanya? Ada penjaganya. Ya. Nah, atau insya Allah kalau kita menjaga ajaran Allah, Allah akan menjaga kita. Gitu Bu. Nah itu yang ketiga. Jadi Nabi Ibrahim pernah kata Nabi Ibrahim cari-cari yang lain. Akhirnya orang-orang bertanya kepada siapa? Cari Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa tidak disebutkan apa yang menyebabkan beliau nggak mau minta kepada Allah. Ada yang mengatakan mungkin Nabi Isa malu karena dianggap sebagai anak Tuhan. Gitu. Tapi tidak, hanya Nabi Isa mengatakan datanglah kepada Muhammad karena ini adalah maqam yang Allah siapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, barulah kemudian kita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan ana laha. Akulah yang memang berhak untuk meminta syafaat. Nah, pelajaran Ibu sekalian, ini nabi-nabi yang disebutkan ini bukan nabi KW, bukan nabi kacang-kacang. Bukan sembarang nabi. Nabi Adam alaihissalam itu adalah makhluk pertama. Nabi yang lainnya itu semuanya ulul azmi, nabi pilihan. Ya. Oh termasuk Nabi Musa sebelumnya ya. Jadi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa sebelum Nabi Isa dan Nabi Isa. Satu lagi Nabi Muhammad SAW ulul azmi. Semua ulul azmi selain Nabi Muhammad itu menolak untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kepada Allah meminta wasilah. Gitu. Nah maka Rasulullah SAW yang kemudian datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Nabi Musa kata para ulama karena beliau pernah membunuh orang tidak sengaja. Ya. Fawakazahu Musa faqadu alaih. Jadi ada orang berantem dipisah oleh Nabi Musa, nggak sengaja ditepok dadanya, mati. Nabi Musa ini gagah Bu, orangnya kuat, hebat. Ya. Jadi waktu nanti menolong putri Nabi Syuaib, ya, ada dua orang perempuan yang sedang nungguin ternak. Ya. Nabi Musa yang menolong untuk memberi minum. Jadi dulu itu kalau ada sumur itu tuh pakai batu besar Bu, supaya nanti tidak diganggu oleh binatang dan sebagainya. Jadi kalau mau minum, batu itu harus disingkirkan, diangkat oleh beberapa orang yang gagah. Nabi Musa datang, nanya, kok ini semua cowok-cowok ada cewek berdua aja di sini? Ngapain? Kata mereka, perempuan dua ini, la nusdirur ri'a'u, ya, hatta yasduran. Jadi, la naski hatta yasdirur. Kami tidak bisa memberi minum ternak sampai para penggembala ini pergi. Ini ada di surat Al-Qasas, kisah ini. Ya. Wa abuna syaikhun kabir, dan bapak kami ini sudah tua, udah nggak bisa lagi ngurus ternak. Jadi terpaksa kami ngurus ternak. Nabi Musa nggak tega, akhirnya Nabi Musa nolong. Ya. Batu yang besar itu diangkat sendirian, kemudian ya, diberikan minum kepada perempuan putri dari Nabi Syuaib tadi. Ya, ini mungkin kalau bahasa kita ladies first gitu kan. Nah, ini perempuan lebih dulu. Tapi yang Nabi Musa orang yang sangat kuat. Jadi Nabi Musa alaihissalam juga menolak karena beliau pernah membunuh orang. Nah, pelajarannya Ibu sekalian, jadi orang-orang pilihan saja dari ulul azmi, mereka di saat genting di hari kiamat itu
tidak berani datang kepada Allah. Siapa? Nabi Muhammad SAW yang datang kepada. Nah, itu yang dimaksud dengan al-wasilah. Maka kata Rasulullah, man sa'ala, siapa yang meminta kepada Allah al-wasilah tali, man sa'ala liyal wasilah, siapa yang berdoa kepada Allah, memintakan wasilah kepadaku di hari kiamat, halat lahu syafaati, dia berhak mendapatkan syafaat dariku. Nah, jadi salah satunya kalau nanti ada azan, kita membaca doa, itu kita ingat bahwa Rasulullah SAW menjanjikan untuk kita mendapatkan syafaat bagi orang-orang yang memintakan wasilah bagi Rasulullah SAW. Nah, pertanyaan selanjutnya, ya, apa saja wasilah yang bisa kita amalkan? Ya, menurut para ulama, ya, cara wasilah kita kepada Allah itu yang pertama bi asma'ihil husna wa sifatihil ulia. Kita bertawassul kepada Allah dengan menjadikan nama-nama dan sifat Allah sebagai wasilah kita kepada Allah. Jadi kalau kita punya permohonan, kita punya permintaan, maka iringilah permintaan kita itu dengan memuji sifat-sifat dan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyakin memuji Allah. Gitu ya. Nah, dan memang Allah memberikan contoh kepada kita begitu. Setiap hari kita sholat berapa kali, Bu? Berapa rakaat? Wajib membaca apa? Al-Fatihah. Ya kan? Di surat Al-Fatihah itu ada permohonan. Apa permohonan doa kita kepada Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Itu di ayat keberapa, Bu? Terakhir kan? Betul nggak? Sebelum kita meminta kepada Allah, apa yang kita lakukan? Kita memuji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kan? Jadi sebelum kita minta, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita memuji Allah, itu menjadi bagian dari, ya, salah satu wasilah kita kepada Allah. Jadi bagusnya berdoa itu banyakin pujian. Gitu, Bu ya. Ini doanya 2 lembar, muji Allahnya cuma 2 baris. Kan kalau kita doa, sering Ustaz kalau doa kan pakai alhamdulillah, kan begitu ya. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi ya rabbana lakal hamd. Itu pujian-pujian buat Allah sebelum kita berdoa. Tapi kan kita pengennya langsung ke doanya. Doanya panjang banget, mujinya sama Allah cuma sedikit. Gitu. Nah, sekarang kita balik, ya. Jadi perbanyaklah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, gimana caranya? Kata Allah, Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Biar gampangnya udah pakai asmaul husna. Gitu, Bu ya. Jadi kalau misalnya Ustadz, itu tuh yang biasa dibaca Ustadz atau orang yang doa, susah kita ngapalinnya. Alhamdulillah, kan begitu. Pujian Allah, Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhika, dan seterusnya, ya kan? Terus gimana? Yang kalau gampang, kita pakai Asmaul Husna. Caranya udah cari di YouTube, oh ini Asmaul Husna, kan begitu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Wahhab. Gitu. Ini nanti sebetulnya ada pembahasan khusus, Bu. Asmaul Husna itu nanti ada kuncian-kunciannya kalau kata para ulama. Bagusnya kalau kita minta doa ini banyakin sifat Allah apa yang kita sebut. Gitu. Ada ulama yang mengatakan perbanyak baca Ya Latif, boleh. Gitu. Kalau kita mau ikut itu silahkan. Gitu. Kita bacain banyak Ya Wahhab, boleh. Karena itu masing-masing punya makna. Nah, ini biasanya jarang dibahas, ya. Karena Asmaul Husna itu dia punya makna yang luar biasa. Ya, ini ayatnya tadi di surat Al-Isra ayat 110. Qulid'ullaha awid'ur rahman. Katakan ya Muhammad, panggillah Allah, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Awid'ur rahman, atau boleh kita manggil ya Rahman. Gitu. Jadi Rahman ini salah satu selain nama Allah. Ayyamma tad'u, ya, falahul asmaul husna. Yang mana saja yang kamu pilih untuk memanggil Allah, boleh manggil Allah, boleh. Boleh manggil Rahman, boleh. Boleh manggil ya Rabb, boleh. Kata Allah, falahul asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang baik. Gitu. Gitu, Bu ya. Nah, yang kita kenal dengan apa? Al asmaul husna. Tapi nama Allah bukan 99. Berapa jumlahnya? Wallahu a'lam, hanya Allah yang
tahu. Yang 99 itu gimana Ustadz? Ya boleh, karena ada hadisnya. Kata Rasulullah, inna lillahi tis'un wa tis'una isman. Allah punya 99 nama. Siapa yang berdoa dengan 99 nama ini, ya, siapa yang menghitungnya, maka dia jadi ahli surga. Jadi kalau kita baca, kita jaga hak-haknya, nah itu insya Allah itu Allah jamin. Gitu. Nah, jadi boleh Ustadz, boleh. Ya. Sambil masak, udahlah saya baca Asmaul Husna aja, boleh. Sambil jalan dari sini ke rumah pulang, baca Asmaul Husna, boleh. Memuji Allah dengan apalagi kemudian kita hayati maknanya. Tahap pertama ngapalin dulu Ustadz, boleh, silahkan. Ya, nanti mungkin tahap yang lain baru itu kita kupas satu-satu maknanya. Ah itu nanti akan dalam. Kayaknya nggak cukup Bu ya kalau kita bahas. Ya. Nah, jadi bagaimana Allah memberikan contoh kepada kita. Ya. Jadi berdoa itu pertama dengan memuji Allah. Cara mujinya gimana? Dengan nama dan sifatnya yang mulia, yang terbaik. Atau Asmaul Husna. Dalilnya di surat Al-Isra ayat 100. Yang kedua, berdoa kepada Allah itu atau meminta kepada Allah, mencari tawassul kita kepada Allah dengan amal-amal soleh. Dengan apa Bu? Amal-amal soleh. Maka di surat Al-Fatihah setelah kita muji Allah, kita bilang apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ini kan kita menyebutkan ibadah. Ya kan? Maka dalam Quran kita akan menemukan Allah memberikan kepada kita panduan dalam berdoa. Misalnya, ibu-ibu kalau bangun tidur disunahkannya baca surat apa Bu? Udah ada yang pernah ngasih tahu belum? Surat Ali Imran? Ya betul. Ya betul. Dari mulai apa? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Di situ Allah menyebutkan ulul albab ya kan? Sifat ulul albab itu alladzina yadhkuruna qiyama wa qu'udan. Terus ada doanya, ya kan? Apa doanya di situ? Ada kan doanya ulul albab di situ? Ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kita bilang ya Allah enggak ada yang kuciptakan ini sia-sia. Itu kan kita memuji Allah. Ya kan? Jadi orang-orang ulul albab itu siapa? Kata Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi berzikir ya, memuji Allah baik berdiri, duduk, tiduran, itu muji-muji Allah terus, gitu. Ya kan? Terus bertafakur, mentafakuri ciptaan Allah. Kalau bertafakur ciptaan Allah kan kita muji-muji Allah, ya Allah, hebat benar engkau ini. Ya. Bu, tempat yang paling kekinian sekarang mana Bu? Biasanya kalau ada, oh ini ada tempat bagus, mau datang ke sono. Dipuji-puji itu yang bikin tempat, hebat ya, cakep banget, gitu kan? Kenapa kita mudah memuji hal yang buatan manusia, tapi kita tidak mudah memuji ciptaan Allah? Harusnya kita memudahkan diri juga, ya. Apa saja itu harus kita puji Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ketemu lalat, ya Allah ini lalat gimana ceritanya dia beranak pinak. Kita melihat makhluk apa saja yang ada dalam pikiran kita, Allah Maha Besar, gitu. Gimana caranya? Itu dengan mentafakuri ciptaan-ciptaan Allah. Sampai nanti ada kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah yang kau ciptakan enggak ada yang sia-sia. Bu, kalau sholat digigit nyamuk gimana Bu? Kesel ya, gatel. Kalau udah gatel gigit nyamuk, gimana tuh Bu? Kayaknya kaki udah begini-begini aja tuh. Tapi kata Allah, Allah tidak malu membuat perumpamaan tentang nyamuk. Saya pernah ngasih tahu nggak di sini tentang nyamuk Bu ya? Nyamuk itu makhluk yang luar biasa. Jadi Allah ketika menunjukkan nyamuk, itu hebat luar biasa Bu, nyamuk itu. Saya anak-anak sekolah itu saya kasih tahu. Nyamuk hal yang mungkin biasa aja buat kita, ya kan? Tapi ternyata nyamuk itu ciptaan Allah yang luar biasa. Nyamuk itu ibu sekalian Allah bekali, ya, dengan alat pengencer darah. Ibu-ibu suka dengar kalau orang yang kena stroke jantung itu kan darahnya agak kental. Sama dokter suka dikasih apa? Pengencer darah. Nyamuk itu Allah bekali Bu dengan alat pengencer darah.
Hebat nggak itu Allah menciptakan? Ya, kenapa? Karena darah yang dia sedot dari manusia itu terlalu kental, sehingga dia membutuhkan pengincaran. Kan nyamuk nyedot darah dari kita nggak banyak-banyak, gitu. Pisaunya itu macam-macam. Jadi nyamuk itu punya sekian pisau, dia punya kayak helikopter, ya. Terus dia itu punya alat bius, maka orang waktu gigit nyamuk nggak langsung sakit, ya kan? Begitu nyamuk gigit udah langsung gatal kerasa? Enggak. Udah lama baru. Kenapa? Karena Allah bekali dengan alat bius. Nyamuk itu punya pendeteksi panas. Subhanallah. Makanya di situ Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, jauhkan kami dari neraka. Tapi sebelumnya kita muji Allah dulu semua kan? Gitu. Terus apa lagi? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Baru Rabbana faghfir lana. Sebelum kita minta ampun, kita bilang, ya Allah, kami dengar orang yang mengajak untuk beriman, kami beriman. Ini kan amal soleh. Gitu. Jadi menyebutkan amal soleh sebelum kita minta itu diperbolehkan sebagai wasilah. Seperti Bu ya. Jadi kalau kita punya permintaan sama Allah, punya kebutuhan, menghatamkan Quran, boleh. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Kita punya permintaan, ibu-ibu misalnya punya anak mau ujian, ya Allah, anak saya mau ujian, pelamarnya banyak banget, gimana biar dia lulus? Udah, saya khatamin Quran 3 hari, boleh. Dengan menghatam Quran itu sebagai doa, ya, sayap untuk doa kita. Jadi doa ini biar cepat terbangnya, kasih sayap. Gitu Bu. Jadi doa ini perlu delivery-nya yang ekspres. Salah satu yang bisa cepat mengangkat itu amal soleh. Jadi tadi dengan asmaullah al-husna, memuji-muji Allah. Yang kedua dengan amal soleh. Ya, kenapa? Dan amal solehnya harus betul-betul karena Allah. Bukan karena anak kita mau ujian. Amal solehnya karena Allah. Cuma kita kebetulan punya kebutuhan. Boleh kita berbagi buat anak yatim? Boleh. Ya. Tapi tetap harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah setelah itu baru kita nebeng doa. Ya. Biar amal ini naik, doa kita ikut naik. Gitu Bu. Ya, ada kisah yang diceritakan Rasulullah kepada kita, udah lebih 5 ini. Kisah yang diceritakan Rasulullah kepada kita, 3 orang yang terperangkap masuk di gua. Masih ingat Bu ya? Ya. Jadi ada orang, ini orang nggak saling kenal, ketemu di jalan, sama-sama kehujanan kalau bahasa kita, berlindung di gua, tiba-tiba terjadi guncangan, datang batu dari atas, plek, pintunya ketutup. Ini orang bertiga. Dorong rame-rame, nggak kuat juga. Gimana ini, nggak bisa keluar, kita mati. Ya kan? Ya nggak ada makanan. Mungkin bawa bekal, kalau habis ya selesai. Akhirnya udah daya upaya segala macam, nggak bisa. Kalau salah seorang minta mereka, ayo masing-masing kita istighfar, minta ampun sama Allah sambil mengingat apa kira-kira amal soleh yang paling ikhlas. Kita anggap dulu kita kerjakan paling ikhlas. Akhirnya masing-masing mikir. Ya. Yang satu kemudian berkata, ya Allah, saya ini pengusaha, pedagang. Ya. Saya dulu punya karyawan saya ini kerja, terus gajinya belum saya kasih. Dia pergi, tahu-tahu nggak ada, gitu kan? Haknya dia belum saya tunaikan. Tapi saya jaga amanah ini, ya. Sampai akhirnya, ya, dia kembangkan, ya, honor dia yang tadinya cuma sedikit berkembang sampai banyak. Terus orang itu setelah sekian tahun datang lagi. Tuan, saya dulu pernah kerja sama Anda. Ya, sekarang saya datang mau ngambil gaji saya. Oh iya, boleh. Oh. Sepanjang mata memandang, sejauh mata memandang, nah itu punya kamu. Ambil, bawa pulang sono. Kata dia, jangan bercanda dong bos. Gitu. Kalau bercanda kira-kira. Enggak, dia berpikir gimana. Orang saya gaji saya cuma segini. Kata orang, enggak, saya serius. Harta kamu itu, nih, saya jadikan ini. Dan itu semua milik kamu. Bawa. Oh, dia pulang dengan gembira. Ya kan? Ya Allah, kalau ini adalah amal ikhlas saya,
Gitu. Bukakan pintu ini. Akhirnya didorong bareng-bareng, kebuka sedikit, tapi nggak bisa keluar. Yang kedua terus berdoa, ya Allah saya ini adalah seorang anak yang berbakti pada orang tua. Kalau saya pulang, saya siapkan minuman untuk orang tua saya, bapak ibu saya. Saya siapin susu yang hangat gitu kan. Tidak ada anak dan istri saya yang mau minum sebelum saya berikan kepada orang tua. Satu hari saya pulang agak terlambat, saya datang, saya siapin susu, ternyata bapak ibunya sudah tidur. Saya tungguin, anak saya nangis-nangis, minta itu saya nggak kasih. Sampai menjelang subuh, bapak ibu saya bangun, saya berikan. Sekiranya ini amal soleh yang terbaik, maka lepaskan kami dari kesusahan ini. Didorong sama-sama, kebuka lagi sedikit, tapi belum bisa keluar. Nah, yang ketiga, ini anak muda, ya, masih fresh, masih seger, ganteng orangnya, kaya raya. Kata dia, saya ini dulu punya kecengan, ya, punya perempuan yang saya inginkan, ya. Gitu. Terus ya si perempuan ini susah diajak sama dia kencan gitu. Akhirnya kata si laki-laki ini, satu waktu orang tuanya terjepit karena urusan ekonomi, saya datang sebagai pahlawan. Ya, boleh urusan ekonomi selesai, tapi kamu harus ini sama saya gitu. Akhirnya terjadilah apa yang dijanjikan. Begitu saya mendekati perempuan yang sudah saya ingin itu, si wanita mengatakan, takutlah engkau kepada Allah. Saya tinggalkan semuanya, kata orang ini, karena engkau ya Allah. Kalau ini adalah amalan yang engkau ridhoi, ikhlas, karena engkau maka terbuka pintu itu. Nah, jadi ibu sekalian, ini salah satu contoh tawasul dengan amal-amal soleh. Jadi amal soleh yang pernah kita kerjakan, ya, bukan berarti pahalanya minta didahulukan, enggak. Sebagai bukti wujud bahwa amal kita Allah terima. Gitu. Itu tawasul dengan amal. Boleh, boleh. Dan itu dicontohkan. Rasulullah mencontohkan dan kepada kita termasuk juga ada kisah-kisah tadi. Kemudian yang terakhir juga boleh bertawasul dengan manusia. Ya. Nah nanti memang ini ada khilaf. Ya. Tapi jumhur ulama membolehkan tawasul dengan orang-orang soleh. Tawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Tawasul dengan orang soleh, minta doanya agar mereka yang menghantarkan permintaan kita kepada Allah. Gitu ya. Seperti tadi misalnya syafaat di hari kiamat itu kan tawasul kita kepada Rasulullah SAW. Kalau di dunia ini, ya caranya gimana? Caranya kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah SAW untuk dimudahkan. Ya. Nah, seperti itu. Ini dulu barangkali ibu sekalian, mudah-mudahan tidak puas. Kalau puas nanti ngajinya berhenti. Nanti mudah-mudahan bisa kita sambung kembali. Kalau ada yang masih belum jelas, ya silahkan bisa ditanyakan. Ya, waktunya masih ada barangkali ya, Bu. Saya persilahkan. Silakan, ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh iya. Ya. Boleh. Ya. Untuk adabnya bertawasul itu yang prosedural seperti apa? Ya. Jadi yang pertama, tawasul dengan amal soleh bukan berarti amal soleh kita menjadi gugur atau amal soleh kita menjadi hilang dengan apa yang dikabulkannya. Tapi ini sebagai wujud bahwa Allah SWT menerima amal soleh kita. Makanya tadi kata para ulama, mengikhlaskan niat di awal bahwa ini adalah milik Allah SWT. Ya, jadi para ulama mengatakan doa kita itu dikasih sayap. Nah, salah satu sayapnya adalah amal-amal soleh yang pernah kita lakukan. Jadi boleh dalam hal ini. Jadi tidak ada kaitannya dengan apakah kemudian pahala itu berkurang atau tidak. Itu. Ya. Jadi diperbolehkan. Gimana Bu? Jadi seperti itu yang pertama. Ya, utuh.
insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala yang bahkan Allah melipat gandakan amalan seseorang dengan keyakinan orang. Gitu. Jadi ya bagusnya ya semuanya kita lakukan. Jadi kita memuji Allah. Nah, gimana adabnya ya? Adab berdoa itu makanya kata Rasulullah, kalau kalian punya hajat permintaan, berdoa itu ya, maka jangan langsung minta. Kata Rasulullah, maka berdoalah pertama memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru yang ketiga kita mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus lagi kalau misalnya semua ini kita lakukan setelah kita melaksanakan amal soleh. Misalnya, makanya kita dianjurkan kalau ada yang orang khataman Quran, bagus kita hadir. Biarpun gak ikut baca. Karena itu adalah saat yang barokah. Gitu, menghatamkan Quran. Ya. Biasa kan kalau Ramadan, ya ada imam yang menghatamkan Quran. Tarawih ya Bu ya. Giliran khatamannya penuh masjidnya. Padahal dia gak ikut dari awal. Tapi kan ini urusan khataman. Gak apa-apa, itu saat mustajabud dakwah. Ya. Siapa tahu kita ikut paketnya gitu Bu. Jadi doa kita terbawa paketnya gitu ke bawah. Tapi urusan pahala ya pahala kita tidak sama dengan orang yang ikut dari awal sampai akhir. Tapi minimal doa kita ke bawah. Gitu. Jadi itu menjadi bagian dari yang disunahkan. Nah, jadi adab-adabnya tadi kalau kata Rasulullah SAW pertama banyak memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian memuji Rasulullah SAW ya dengan bersalawat, dan yang ketiga baru kita menyampaikan doa atau permintaan kita. Nah, lebih bagus lagi itu kita hantarkan ya bersamaan dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Ya. Kenapa makanya kita disunahkan doa habis sholat? Karena kita baru habis sholat, ya kan? Doa setelah sholat, doa setelah tahajud, ya. Doa setelah amal. Itu amalan apa saja yang kita lakukan? Itu kita disunahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Ta'ala ya. Dan yang paling penting adalah sikap diri kita memposisikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh, kalau bahasa Qur'annya ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan, dengan penuh rasa merendah dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi berdoa itu diniatkan kita mengamalkan perintah Allah. Itu. Mengamalkan perintah Allah, gitu Bu ya, bukan mendikte Allah, ya, karena Allah nggak boleh didikte. Ya. Jadi kalau kita berdoa, kita harus punya keyakinan, ya Allah, ya, Engkau yang memerintahkan kami untuk berdoa, Engkau yang berjanji untuk mengabulkan. Ya. Urusan Allah belum mengabulkan, ya, pasti Allah lebih tahu yang terbaik buat kita. Tuh. Makanya kata para ulama, dulu orang-orang soleh itu kalau berdoa kepada Allah, ya, dikabulkan bersyukur, berterima kasih. Tapi kalau tidak dikabulkan, lebih bersyukur. Kenapa? Kalau yang pertama pilihan kita, yang kedua pilihan Allah. Tapi susah ya Ustadz. Soalnya kandung hati kita sudah terikat duluan. Nah itu masalahnya. Gitu Bu ya. Jadi kalau para ulama dulu mengatakan ya bahwa kalau Allah mengabulkan kita, Allah sedang memperlihatkan yudhirul jamal, keindahan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah belum mengabulkan, maka itu adalah idharul jalal. Allah memperlihatkan keagungannya. Gitu. Maka dalam kedua-duanya baik. Gitu. Jadi tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu misalnya apa yang terjadi belum sesuai harapan kita, maka kita yakin pasti pilihan Allah yang terbaik. Atau misalnya kata Rasulullah SAW, ya, Allah akan mengabulkan doa selama orang itu berdoa, pengabulannya itu antara 3. Kata Rasulullah SAW, ada orang yang langsung dikabulkan, ada orang yang doanya dikabulkan dengan cara dijauhkan dari mara bahaya, artinya ditukar. Sebab kalau dikasih yang ini ternyata malah bahaya, gitu. Maka Allah ganti dengan yang lebih baik, gitu. Dan yang ketiga, Allah simpan doa-doa kita itu sebagai tabungan. Kan tetap enak ya Bu ya. Kita dapat tabungan. Jadi ada orang nanti di akhirat dia malu sama Allah, ya Allah, rasa-rasanya amal saya nggak segini, gitu. Tapi kok kenapa ini pahala Allah bagus? Kata Allah, itulah doa-doa yang Allah simpan untuk kita di akhirat. Gitu. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah itu luar biasa. Kami banyak doa. Kata Rasulullah, Allah lebih banyak lagi keutamaannya. Dan yang harus kita perhatikan Ibu sekalian, ada penghalang-penghalang ya, yang akan menghalangi doa-doa kita. Nah, di antara penghalang doa kita itu Ibu sekalian, ya, makanan yang haram salah satunya, kemudian memutuskan silaturahim.
Nah, ini juga perlu diperhatikan buat kita. Karena begitu kita punya ganjalan dengan saudara kita, Allah Subhanahu wa taala menangguhkan pengabulan doa-doa kita. Ya. Nah, ini perlu makanya. Ya, jadi kadang-kadang kalau kita punya cita-cita belum kesampaian, itu harus tanya sama diri kita. Jangan-jangan kita masih punya hati yang belum ikhlas atau belum merelakan, ya. Kita masih punya ganjalan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang harus kita, tapi memang itu perlu proses dan perlu kesungguhan hati. Ya, memang berat karena pahalanya besar. Ya, kalau kecil cuma dapat kipas angin, Bu. Masih ada mungkin? Cukup, Bu. Ya, itu barangkali ya Ibu sekalian, yang benar datang dari Allah, yang salah dari kami menyampaikan. Mudah-mudahan tidak puas, ya, supaya tetap bersemangat untuk mengaji, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, ya, dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.